Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengawasan pembiayaan bank. Nah, pasti dari teman-teman ada yang belum tahu tentang pengertian, tujuan maupun jenis, dan masih banyak lagi tentang pengawasan pembiayaan ini. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, pengawasan pembiayaan bank itu sendiri ialah proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait seperti Bank Indonesia atau BI dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan pembiayaan dan transaksi yang dilakukan oleh bank berjalan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kewajaran yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, agar dapat diketahui deviasi yang terjadi menurunnya mutu pembiayaan atau suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank yang lebih baik dan efisien. Yang selanjutnya itu ada dasar hukum. Dasar hukum sendiri itu terdiri dari dua ayat. Yang pertama itu surat An-Nisa ayat 6, yang kedua surat Al-Fajr ayat 14. Yang bunyinya yang pertama surat An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwaluhum fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Yang artinya, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi atau tantang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atau saksi persaksian itu. Selanjutnya yang kedua surat Al-Fajr ayat 14. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kemudian selanjutnya dasar hukum pengawasan pembiayaan bank di Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa pengaturan penting antara lain. Yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur perbankan konvensional di Indonesia. Di dalamnya termasuk ketentuan pengawasan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional. Tujuan pengawasan pembiayaan bank adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan dan transaksi yang dilakukan oleh bank berjalan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, kewajaran, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari pengawasan pembiayaan bank ada 3. Yang pertama, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memantau resiko-resiko yang dihadapi bank dan memberikan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang terakhir, yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pengelolaan resiko dan tata kelola perbankan. Aspek dari pengawasan pembiayaan bank melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan. Untuk aspek-aspek dari pengawasan pembiayaan tersebut yaitu meliputi yang pertama, kecukupan modal, yang kedua, risiko kredit, yang ketiga, risiko pasar, yang keempat, risiko likuiditas, dan yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan dan standar, yang keenam, tata kelola perusahaan.
selanjutnya ada beberapa jenis pengawasan pembiayaan bank yang umum dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu pengawasan makroprudensial. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh otoritas keuangan atau bank sentral. Gunanya untuk memantau stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua ada pengawasan mikroprudensial. Pengawasan ini dilakukan oleh otoritas pengawas perbankan seperti otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang ketiga ada pengawasan kepatuhan. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam melaksanakan pembiayaan tersebut. Yang keempat ada pengawasan operasional. Pengawasan ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem dan operasional bank. Dan yang terakhir adalah audit eksternal. Audit eksternal ini dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk untuk memeriksa terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal bank. Dan teknik pengawasan pembiayaan bank itu sendiri dapat melibatkan berbagai pendekatan dan metode yang digunakan oleh otoritas pengawasan perbankan. Nah, berikut beberapa teknik pengawasan yang umum digunakan. Yang pertama ada analisis data dan informasi, yaitu otoritas pengawas perbankan mengumpulkan data dan informasi dari bank untuk menganalisis kinerja, risiko, dan kepatuhan bank. Analisis ini dapat melibatkan evaluasi laporan keuangan, laporan risiko, laporan transaksi, dan data operasional lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan on-site, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan dengan melakukan kunjungan langsung ke bank untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap operasional, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengelolaan pembiayaan bank. Yang ketiga ada pelaporan rutin, yaitu bank wajib menyampaikan laporan rutin kepada otoritas pengawas perbankan, termasuk laporan keuangan, laporan risiko, laporan kepatuhan, dan laporan operasional. Selanjutnya ada penilaian risiko. Otoritas pengawas melakukan penilaian risiko terhadap bank untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh bank dan mengarahkan sumber daya pengawasan dan proporsi yang tepat. Kelima ada kolaborasi dan kerjasama, yaitu otoritas pengawas perbankan bekerja sama dengan institusi dan otoritas terkait lainnya dalam pengawasan pembiayaan bank. Dan yang keenam ada audit eksternal, yaitu otoritas pengawas dapat mengandalkan audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan bank.